Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Egi Fahri dengan NIM J030421111003. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah disuruh oleh Bapak Aib. Yang pertama kita ke topologi. Sini eh, topologinya yaitu ada router 1, router 2, router router 2, router 3. Di sini ISP1, IPB sama ISP2. Yang pertama tuh saya sudah mengisikan IP untuk seluruh router tersebut. Bisa dilihat dengan cara USR. Nah, bisa dilihat untuk ESP1, di sini saya sudah mengisikan interface loopback-nya yaitu 10. Untuk octet keduanya saya ganti dengan NIM saya yaitu 3, ujungnya 3. Jadi di sini udah diisi. Satu interface loopback 100 juga sudah, sama yang untuk interface F00 ya. Seperti ini. Lalu untuk di router IPB sendiri juga sudah. Sini router IPB itu harus ada interface loopback satunya ini. Lalu untuk ke interface F00-nya kita kasih IP yang ini. Lalu interface F01-nya IP yang ke sini. Oke. Lalu untuk ESP2 kita lihat dulu saran. Nah, di sini juga di ISP2 ada interface loopback. Interface loopback 0 diisi dengan IP yang ini. Ini sudah. Lalu untuk F00-nya IP yang ini. Selanjutnya, setelah diisi semua IP, karena kan di sini AS200, AS300, AS100. Nah, itu tuh ke BGP. Jadi kita masuk ke router BGP, buat router BGP. Dan di sini saya juga sudah, jadi saya akan menjelaskan saja. Nah, kita nanti masuk ke ESP1, lalu masukkan router BGP dengan AS-nya berapa? 200. Lalu masukkan, kita advertise network yang ini, network loopback 100, advertise network yang ini, sama network yang ini juga, yang 10.3.0.0. Lalu selanjutnya, dari BGP itu kita, si router ini tuh punya neighbor siapa aja sih? Nah, ada router IPB sama router SP2. Makanya kita masukkan neighbor dengan IP 10.3.0.2. Kenapa titik 2? Karena kita akan masuk ke router IPB, jadi yang titiknya 2 yang ini. Dan remote as dengan BGP-nya berapa nih? Router BGP di sini nantinya 100. Lalu untuk distribusi list itu nanti karena termasuk ke akses list. Lalu yang kedua IP 172.3.0.1 yang ini remote as 300. Itu neighbor dari ESP1 sama ESP1. Lalu selanjutnya untuk akses list itu ini untuk akses listnya ini bukan pakai NIM ya. Jadi pakai angka biasa aja. Jadi ada dua akses list nanti, ada 102 sama 101. 102 itu ada di SP1. Jadi ini akses list, nomornya berapa, actionnya apa, deny IP-nya, IP yang deny berapa, lalu ini wild mesh-nya. Nah, setelah dikasih dua-duanya, IP dari yang ini nih, loopback ini dengan IP yang ini. Terus access list 102, actionnya apa? Permit IP ini. Nah, jadi nanti yang dimintanya itu ESP1 dan ESP2 masih bisa terhubung.
Lalu selanjutnya di IPB, mungkin sama seperti tadi ya. Tinggal masukkan router BGP 100, lalu advertise networknya. Yang pertama network 10.3.0 yaitu untuk ke SP1, terus 172.3.0 untuk ke SP2, sama advertise loopback-nya si router IPB. Selanjutnya kan IPB juga punya dua neighbor, SP1 sama SP2. Nah, masukkan neighbor 10.3.0.1 ya yang mau masuk ke ISP1-nya sama 172.3.0.1 sama yang mau ke SP2. Nah, untuk ini tuh tadi yang neighbor distribusi list tuh biar yang dari sini tuh nggak masuk di router IPB, sama yang dari 172 juga nggak masuk ke router IPB gitu. Jadi bukan nggak masuk, lebih ke di table root BGP IPB-nya nggak ada. Cuman ISP1 sama ISP2 harus tetap terhubung gitu. Mungkin ini sama ya, akses list 101 deny IP sama seperti tadi, ini actionnya, ini IP-nya yang mau diapain. Selanjutnya ISP2 SP2 juga hampir sama ya. Nah, tinggal kita masukkan router BGP 300, lalu advertise networknya. Yang pertama ada network si loopback sama network si routernya. Lalu neighbornya ada siapa aja, ini sama ini. Nah, kalau di sini tuh nggak dikasih access list. Gitu. Untuk percobaannya, kita coba ping dari SP2 ke SP1. Ping 10.3.0.1. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil. Berarti di SP1 juga sudah bisa ping. Fit, ping 172.3.0.1. Berarti sudah bisa, meskipun di router IPB-nya seharusnya di tabel BGP-nya sudah tidak ada. Mungkin dari saya sekian, seperti itu saja. Selebih atau kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.